Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ini anak-anak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia, perkataan yang baik-baik. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, komite serta majelis guru, seterusnya para wali murid dan anak-anak kami yang kami cintai. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini suatu hari yang sangat penting bagi kita semua. Selesainya suatu tugas, baik itu oleh majelis guru, orang tua, dan juga anak-anak kami. 6 tahun lamanya kita menghabiskan waktu mengabdikan diri. Maka dengan kalimat syukur dari hati kita, kita ucapkan alhamdulillah dengan lisan, lalu di hati kita berucap terima kasih ya Allah. 6 tahun lamanya Engkau izinkan kami untuk mengabdi, Engkau izinkan kami menjalankan tugas selaku majelis guru dan tugas selaku orang tua, serta tugas belajar oleh anak-anak kami. Maka kami bimbing kita semua mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dengan membaca suratul Fatihah, memohon kita kepada Allah agar usaha kita dijadikan amal yang soleh, yang menjadi saksi nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bapak Ibu, setelah kita bersyukur, kita baca selawat agar rasa syukur kita lebih mendalam. Kita bacakan selawat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan serta anak kami yang kami cintai, enam tahun lamanya Bapak Ibu selaku wali murid dan juga ibu-ibu majelis guru berjuang bersama-sama. Tentu kita tidak ingin itu semua menjadi sia-sia. Tentu kita inginkan semuanya itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesuksesan ini kita gantungkan harapan agar semuanya yang kita upayakan menjadi amal soleh. Tentu yang akan menilai amal soleh itu bukan kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita adakan tausiah singkat, kemudian kita muhasabah dan berdoa kepada Allah. Ada yang berusaha Bapak Ibunya, wali murid kita ini mungkin dari berbagai status sosial, tetapi di hadapan Allah tidak pandang status sosial. Yang dipandang adalah niat ikhlas Bapak Ibu untuk menjalankan tugas kita masing-masing. Ada yang berperan sebagai majelis guru mendidik anak-anaknya, ada yang mencari nafkahnya selaku orang tua. Maka suatu ilmu yang kita berikan menjadi ilmu yang bermanfaat, inilah yang menjadi amal yang soleh, akan menjadi bekal nanti yang menemani kita selama kita menempuh dunia akhirat. Bapak Ibu yang kami muliakan serta anak kami yang kami cintai, dalam sebuah riwayat Utsman bin Affan pernah mengatakan begini: ketika Utsman bin Affan melewati kuburan Bapak Ibu, dia menangis 3 hari 3 malam. Menangis 3 hari 3 malam. Tetapi ketika dia bercerita masalah neraka, dia hanya menangis biasa-biasa saja. Sehingga pembantunya penasaran, bertanyalah kepada Sayyidina Utsman, "Ya Khalifah, ketika engkau melewati kuburan, engkau menangis 3 hari 3 malam. Tetapi ketika engkau bercerita tentang neraka, engkau hanya menangis biasa saja. Ada apa gerangan wahai Khalifah?" Maka Sayyidina Utsman mengatakan, "Aku teringat dengan kata-kata Rasulullah. Maka ketika aku melewati kuburan, aku menangis. Apa kata Rasulullah? Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah tempat pertama yang kita singgahi dari sekian banyak tempat di akhirat." Dan selanjutnya Rasulullah berkata, "Fa inna ja'abadu minhu fa aisalu abadu minhu." Ketika kita mampu melewatinya kubur itu dengan baik, maka alam akhirat berikutnya kita akan selamat dari kubur. Kita akan selamat menempuh tempat-tempat berikutnya yang setelah alam barzakh itu.
Tapi yang membuat aku sedih, kata Sayyidina Utsman, fa'inlan yanju ba'dalahu asaduhu. Tapi ketika aku tidak mampu melewati, ketika engkau tidak mampu melewati kubur itu, artinya diazab, dikubur di alam barzakh itu, maka tempat berikutnya azabnya akan bersangatan datang. Bagiku, kata Sayyidina Utsman, aku tidak pasti dengan kuburku. Aku tidak tahu bagaimana kondisi kuburanku nanti, kata Sayyidina Utsman. Siapa itu Sayyidina Utsman? Sahabat Rasulullah yang sholatnya diajarkan langsung oleh Rasulullah, yang sedekahnya seluruh hartanya dijadikan untuk berjuang di jalan Allah. Dia sendiri tidak pasti bagaimana keadaan kuburnya nanti. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana nanti dengan kondisi kubur kita? Sholat yang kita banggakan, kadang-kadang kita lalai dengan sholat. Banyak tanggung jawab, ada tanggung jawab kepada anak yang belum tertunaikan, tanggung jawab terhadap suami, tanggung jawab terhadap istri yang belum tertunaikan. Lalu kita terlalu pede akan menghadapi kubur kita. Bahkan kita tertawa-tertawa melewati kuburan. Sedangkan Sayyidina Utsman saja, sahabat Rasulullah, bahkan menantunya Rasulullah, dia tidak pasti dengan kondisi kuburnya. Maka apa bekalnya? Bekalnya kita persiapkan adalah hari ini. Kata Imam Bukhari, ada 3 hal yang menemani kita, yang akan mengantar kita ke kubur. Dari 3 hal itu, 2 akan kembali lagi dan 1 menemani kita di alam barzakh atau kubur. Pertama adalah anak dan istri. Dia akan mengantar kita. Kalau kita sebagai istri, suami dan anak yang akan mengantar. Kemudian harta benda ikut ngantar. Kemudian amal soleh ikut ngantar. Tetapi setelah kita masuk ke dalam kubur, ditanam orang, anak, istri, suami akan kembali. Yang tinggal hanya amal soleh. Maka hari ini amal soleh itu, Bapak Ibu, selaku majelis guru, sudah tertunaikan. Semoga ini semua menjadi ibadah, menjadi saksi nanti di hadapan Allah, menjadi teman nanti bagi kita di alam barzakh. Bagi Bapak Ibu wali murid, 6 tahun sudah kita berjuang untuk nafkah anak-anak kita. Susah senang 6 tahun ini kita jalani. Kadang ada kita yang ngantar anak, bahkan mungkin ada bertengkar suami istri gara-gara anak ini. Tanggung jawab ngantar anak tidak bisa tidak dilaksanakan. Semuanya wajib mengikuti anak setiap hari, bahkan 6 tahun, sudah 6 tahun tidak kita sadari. Tidak kita sadari sudah 6 tahun rutinitas ngantar anak. Rutinitas Bapak Ibu majelis guru menunggu anak-anaknya di sini sudah 6 tahun. Tanpa kita sadari, waktu cepat berlalu. Kadang-kadang timbul kejengkelan. Kadang-kadang timbul rasa tidak enak hati. Kadang-kadang timbul kata-kata kasar.
yang keluar. Tetapi itu semua adalah untuk mewujudkan cita-cita semuanya. Cita-cita majelis guru, cita-cita dari orang tua, dan cita-cita dari anak-anak kami. Maka Bapak Ibu dan anak-anak kami yang kami cintai, 6 tahun ini waktu berlalu, jangan kita di akhir-akhir ini semoga Allah jadikan amal ibadah. Amal ibadah bagi seorang guru itu adalah berhasil mengantarkan anak-anaknya menyelesaikan suatu tingkat pendidikan. Amal ibadah bagi orang tua mengabdikan diri dengan amanah dan tanggung jawabnya untuk anak-anaknya. Amal ibadah bagi anak-anak kami yang habiskan waktunya untuk belajar, menuntut ilmu. Maka Bapak Ibu yang kami cintai, anak-anak yang kami sayangi, yang menilai amal ibadah itu Allah. Kembali kepada hati kita masing-masing. Mari kita luruskan kembali niat kita. Walaupun sudah di ujung, tetapi Allah tidak pandang itu. Luruskan kembali niat kita adalah hanya karena Allah. Karena ada beban tanggung jawab di pundak kita masing-masing. Dalam menjalankan tugas masing-masing itu tentu tidak ada gading yang tidak retak. Guru-guru mungkin ada kesalahan, orang tua juga punya kesalahan. Hari ini kita mohon kepada Allah, ku adonan rumpang, ku adonan kurang, Allah nan kamanu kuat. Ku adonan sayui, Allah nan kamauleh. Semoga semuanya dinilai sempurna di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggung jawab apalagi orang tua terhadap anak bukan tanggung jawab main-main. Bukan tanggung jawab main-main, apalagi orang tua. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu. Diantar anak sekolah 6 tahun, apakah sudah cukup? Itu belum cukup. Apalagi yang tugasnya seorang ibu yang hadir hari ini. Lah gadang kabau-bau, lah tua lupa pun tidak. Nah, maka Bapak Ibu mendidiknya hari ini. Itu anak-anak kita Bapak Ibu. Walaupun sekali kita jumpa hari ini, saya akan sampaikan. Dia kertas putih. Mau Bapak Ibu tulis seperti apa? Kalau guru-guru berjuangannya tanya. Sholat jamaah pasti diperintah sholat jamaah. Masuk waktu sholat anak-anak disuruh masuk musola sholat jamaah. Selain selesai pulang, barangkali di sini hanya sholat zuhur. Di rumah ada sholat asar, ada sholat maghrib, ada sholat isya, ada sholat subuh. Itu tanggung jawab Bapak Ibu. Gak ada alasan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nanti Bapak Ibu, mulut Bapak Ibu yang hari ini pandai mencari alasan akan dikunci oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim, yang akan berbicara kepada Allah itu adalah tangan. Yang menjadi saksi adalah kaki Bapak Ibu. Satu pun tidak pernah luput dari penghakiman Allah. Nih, saya tanya Bapak Ibu, apakah ini nikmat ini kita diberikan anak-anak ini? Nikmat yang sangat besar, yang sangat besar. Summa latus aluna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian summa latus aluna, la di awal huruf la itu adalah li takkid. Apa makna takkid? Sungguh. Tus aluna pakai tasdid di ujungnya nun, maka dua tasdid. Kalau nun pakai tasdid di ujungnya maknanya juga takkid. Dua sungguhnya.
Bagaimana memaknakan la tus'aluna? Sungguh akan yubona kaditanyo akan nikmat Allah yang telah diberikan. Anak nikmatnya. Lalu bagaimana dengan nikmat la tus'aluna itu pertanyaannya ya Ustaz? Mudah Pak. Pak Ibu gulai ambil sesendok. Makan. Nikmatkah gulai sesendok? Iya. Maka yang sesendok tu akan ditanya di ma kuningnya dapet, di ma lingkuingnya dapet, di ma garamnya dapet, di parak siapa dia piti ma bajadian ado santannya karam dia sia, di ma piti bajadi balik karam dia. Itu baru sesendok. Garamnya di ma, kuningnya di ma, lingkuingnya di ma. Begitu detailnya pertanyaan Allah nanti. Itulah makna la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Apalagi anak, kita mengakui anak ini adalah nikmat, akan ditanya. Sebutir nasi yang Bapak Ibu berikan akan ditanya oleh Allah, dari mana nasi itu dicari. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita menyadari kelemahan kita. Ya, kita sadar kelemahan kita. Mungkin ada kesalahan kita yang tidak baik telah kita berikan kepada anak-anak kita. Mungkin juga introspeksinya, kalau anak-anak yang kecil seperti ini Bapak Ibu, introspeksinya bukan pada anak-anak, muhasabahnya bukan pada anak-anak, tapi kita. Karena kesalahan mereka itu tertumpu kepada kita, bukan kepada mereka. Mereka kertas putih. Maka anak-anak kami yang kami cintai, kenapa dia tidak mau disuruh sholat? Bapaknya sholat dulu, ibunya sholat dulu. Sibuk Pak mencari nafkah dari pagi, bangun pagi sampai sore. Sempatkan baca Quran walaupun hanya 5 menit. Ngaji. Tipnya begini Bapak Ibu, nyuruh anak ngaji, jangan pakai kalam kita. Kalau Bapak Ibu pakai kalam Bapak Ibu, ngajilah, tidak apa. Bacalah Quran, tidak apa anak. Tapi bacakan ke dia hadis. Nah, Rasulullah mengatakan, rumah yang di rumahnya tidak dibacakan Al-Quran, sama rumah itu dengan kuburan. Mau kamu tidur dalam kubur? Udah berapa hari rumah kita tidak baca Quran? Berarti kita sudah tidur dalam kuburan. Begitu. Silakan Bapak Ibu tes. Kalamkan ke mereka kalam-kalam yang menyuruh pada kebaikan yang diambil daripada Islam. Begitu. Itu rahasia untuk mendidik anak. Pasti didengar. Dibandingkan kalau hanya kita suruh mengajilah, jangan main-main, itu kalam kita. Tapi dalam Rasulullah berbeda. Pakai untuk ibu-ibu kita juga begitu. Pakai kalam-kalam yang pernah dikalamkan oleh Rasul. Karena kita sama-sama menyadari kelemahan kita, maka kita memohon kepada Allah agar setiap detik, setiap saat waktu yang telah berlalu ini jangan dinilai sia-sia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejenak untuk mengetuk ridhonya Allah. Juga kepada anak-anak kami, coba anak-anak kami perhatikan. Di sebelah kamu, di samping anak-anak kami ada orang tuanya. Ada orang tuanya yang 6 tahun sudah ngantar kita. Ya, sudah ngantar kita. Hujanlah diantar juga, panas diantar juga. Gak peduli. Anak-anak kami semua tahukah kita? Jajan yang kamu terima setiap pagi asalnya dari mana? Dari kerjaan orang tua. Kamu tahu bagaimana susahnya orang tua kamu bekerja? Tidak tahu. Kamu tahu mungkin kalau dia sebagai karyawan tentu punya bos. Mungkin orang tua kita udah dibentak-bentak oleh bosnya, oleh pimpinannya. Tapi dia tidak pedulikan. Yang penting
anaknya terima duit. Kemudian anak-anak kami yang kami cintai 6 tahun lamanya diantar ke sekolah. Kamu tidak peduli mau ada uang atau tidak, kamu tidak peduli. Yang penting di sekolah kamu tahu bersih, ada jajan. Begitu ya anak-anak kami. Yang penting ada jajan. Jajan pagi, jajan siang, sore sampai malam pun jajan. Gak penting itu dari mana orang tua mendapatkan. Betapa susahnya mereka. Dan bahkan seorang ayah ini, anak-anak kami seorang ayah, tidak mau mengeluhkan apa yang kami terima di tempat kerja, kesulitan kami tidak mau mengeluh. Tidak kami bawa ke keluarga, tidak kami bawa ke rumah tangga. Tidak mau memperlihatkan bagaimana susahnya kami, bagaimana sulitnya mencari nafkah untuk keluarga. Maka anak-anak kami, agar kita tidak dinilai durhaka kepada kedua orang tua, mari sejenak luangkan waktu untuk memohon kepada Allah agar satu tetes keringat yang telah dikeluarkan oleh orang tua untuk mendidik kita, membesarkan kita, agar direlakan oleh orang tua kita. Kata Nabi, ridha Allah itu bergantung kepada ridho keduanya orang tua. Maka hari ini anak-anak kami, ibu bapak mohon berdiri sebentar sebelum doa kita. Ibu bapak berdiri dengan anaknya, saling berhadapan. Saling berhadapan anaknya dan ibunya. Sekarang cium tangan ibunya, mohon keridaannya, mohon keridaan orang tua kita, ayah dan bunda kita. Setetes keringatnya, titik peluhnya, nafkah yang telah diberikannya, mohon keridaannya. Cium tangannya. Belum tahu nanti, mungkin sepulang dari sini, tangan yang kamu cium ini nanti lain lagi suasana. Mungkin ayah ibunya telah tiada. Setelah ini kamu mencium tangan yang sudah dingin membeku. Maka dari itu anak-anakku, waktu yang singkat ini, mohonlah keridaan daripada kedua orang tua. Minta ampunlah, minta maaf segala kesalahan. Mungkin pernah membentak ibunya, mungkin pernah menteriaki ibunya, tidak dikasih main HP, mendongkol kepada orang tua, tidak diberikan waktu beli pulsa, paket internet, marah kepada orang tua. Maka sebelum kita minta ridha Allah, mohonlah keridaan daripada kedua orang tuanya. Peluklah tubuh ibumu sebelum engkau nanti memeluknya, memeluk jenazahnya. Tidak tahu kita, mungkin besok atau lusa yang berada dalam pelukanmu engkau antar ke tempat pemakaman. Untuk ibu-ibu, wali murid, ikhlaskanlah usahanya, ikhlaskanlah semua yang telah engkau berikan kepada anak-anak. Niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga jerih payah dan usaha yang pernah kita lakukan dinilai ibadah di sisi Allah. Amanah yang telah Allah berikan ini tidak sia-sia.
anak yang hari ini kita peluk nanti menjadi anak yang soleh, yang selalu mendoakan kita, yang selalu mengirimkan doa untuk kita. Tiada pertolongan nanti di alam barzah Bapak Ibu kecuali adalah doa anak yang soleh. Semoga anak yang kita peluk adalah anak yang soleh, yang akan mengirimkan kita doa, mengirimkan kita bacaan Al-Fatihah, agar kuburan kita nanti terselamatkan dari azab kubur. Bapak Ibu dan anak-anak kami semua, hari ini semoga usaha kita semua menjadi usaha yang baik. Seiring dengan dilepaskannya pelukan kita Bapak Ibu, maka niatkanlah keridaan yang telah diminta oleh anak-anak kita. Kita ridho agar jangan nanti menghambat langkah anak-anak kita selanjutnya. Ridhokanlah semuanya. Anak-anak kami silakan dicium ayah bundanya. Mari kita duduk Bapak. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati ya malikal mulk ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami wahai Allah, dosa kami kepada kedua orang tua kami, dan kasihilah mereka wahai Allah sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kami kecil. Baru saja kami meminta ridho daripada kedua orang tua kami, dan kami selaku orang tua juga telah memberikan keridhaan kepada anak-anak kami wahai Allah. Dan juga kami selaku guru-guru juga telah ridho dengan ilmu yang telah kami ajarkan kepada anak-anak kami wahai Allah. Maka ya Allah, ya Rabb, jadikanlah amalan itu menjadi amal yang soleh di sisi Engkau wahai Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami selaku orang tua, jangan Engkau sia-siakan anak kami wahai Allah. Jadikanlah anak kami menjadi anak yang soleh, anak yang mengabdi, yang tidak akan menyia-siakan kami ketika kami membutuhkan pertolongan-Nya. Ya Allah, ya Rabb, setetes air susu, sesuap nasi yang telah kami berikan kepada anak-anak kami, jadikanlah itu menjadi penyebab akan Engkau ridhoi anak-anak kami ini wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada tempat kami meminta kecuali kepada Engkau wahai Allah. Ya Allah, ya Rabb, tanggung jawab dan amanah kami selaku orang tua. Ya Allah, ya Rabb, 6 tahun sudah kami selalu mengantar anak-anak kami ke sini. Jadikan setiap langkah kami itu menjadi amal ibadah. Jadikan setiap hari itu, setiap detiknya menjadi amal soleh di sisi Engkau wahai Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ketika kami tidak mampu untuk menjalankan amanah ini, beri kami kekuatan,
Mudahkan langkah kami. Perjuangan berikutnya, bukakanlah keberkahan oleh-Mu wahai Allah, agar anak-anak kami mampu menempuh pendidikan sesuai yang Engkau inginkan di jalan agama-Mu wahai Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami selaku anak-anak, selaku yang hari ini telah selesai menambah ilmu di sini, yang telah selesai yang hari ini menamatkan pendidikan, jadikanlah kami anak yang berbakti ya Allah. Berbakti kepada guru-guru kami, berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Salah dan silap kami kepada guru-guru kami mohon diampuni ya Allah. Salah perangai dan salah sikap kami kepada kedua orang tua kami mohon diampuni ya Allah. Jangan itu menjadi penyebab kemurkaan-Mu. Jangan jadikan itu menjadi penyebab kesulitan yang Engkau berikan kepada kami wahai Allah. Ya Allah, ya Allah, 6 tahun sudah orang tua kami mengantar kami ke sini. Panas, hujan, susah, senang, sedih dan gembira telah kami lalui di sini ya Allah. Maka mudahkanlah langkah kami untuk berikutnya menempuh pendidikan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di hadapan-Mu wahai Allah, kami tundukkan semuanya. Kami makhluk Engkau yang lemah, Engkaulah yang kuat wahai Allah. Kami makhluk Engkau yang tiada daya dan tiada upaya ya Allah. Maka dengan izin-Mu dan ridho-Mu dan ampunan-Mu, antarkanlah kami menuju kemuliaan sesuai dengan yang Engkau inginkan wahai Allah. Kami selaku majlis guru, jadikan menjadi amal yang soleh, usaha mendidik anak-anak kami. Kami selaku orang tua, jadikan ini menjadi amalan penyebab ridha Engkau turunnya rahmat di rumah tangga kami. Dan kami selaku anak-anak, berikan kekuatan untuk berbakti kepada kedua orang tua dan kepada guru-guru kami. Ya Allah, ya Allah, kezaliman yang pernah kami lakukan, Engkaulah yang akan menghapus kezaliman itu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, selesailah doa kita. Semoga Allah mengabulkan semua yang telah kita cita-citakan. Subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.